Jadi ini video lanjutan Kakova. Ada kemungkinan kayaknya video ini terus nanti ada satu lagi video untuk penutupan yang Kakova. Cuma saya mau update desain Kakova yang terakhir. Ini desainnya saya udah pisahin filenya. Jadi teman-teman di sini sekarang udah ada cover, di mana covernya ini udah ada kayak beberapa informasi tentang si Kakovanya. Terus ada juga gimana cara pakainya, ini teman-teman bisa baca nanti. Terus di selanjutnya ini ada desain sistem yang sebelumnya kita sempat bahas di video yang sebelumnya. Gitu. Ini udah saya ubah semuanya, mulai dari teks, spacing variable, radius, ada color, termasuk juga di variabelnya udah ada nih, ada all variable, ada untuk space, ada radius gitu. Terus ada komponen base sama semantic token nggak kepake sih. Jadi mungkin cuma komponen base aja sama global token. Terus untuk teksnya teman-teman udah lihat di bagian tekstil ini udah ada nih, teman-teman bisa tinggal pakai. Terus lanjut ini base komponen yang dipakai ada mulai dari navbar, ada photocard, terus masuk ke product list container, ada button, icon, terus ada blog card, ada item ada gambar untuk blog, ada footer, ada title section, ada untuk kontak, ada FAQ gitu. Hasil akhirnya mainnya ini. Ini mainnya. Ini juga udah saya rapihin teman-teman. Ada bagian home, ada bagian about us, gallery, produk, detail produk, ada apa ini blog, ada detail blog gitu. Terus ini pun sebetulnya nih, kalau misalkan saya ubah ini bagian home, klik, terus saya ubah jadi dark. Ini udah rapi semua. Terus kita balikin lagi ke light mode. Terus di bagian teksnya juga, ini kalau misalkan kita Ctrl Shift, ini udah pakai tipografinya udah. Terus juga untuk setiap itemnya ini udah saya set pakai variabel gitu. Jadi ini kalau misalkan teman-teman kopas nih, misal mau ubah yang ini, ubah misal bagian about us. Ini gimana cara ubahnya? Kenapa paddingnya bisa diubah? Ya ini nih teman-teman, ketika klik udah ada settingannya nih. Jadi lebih enak. Udah ada kayak apa ya, space yang biasa dipakai gitu, yang global gitu. Termasuk juga paddingnya udah diatur, termasuk juga radiusnya juga ada di scroll bawah ini. Jadi udah lebih enak, termasuk juga bahkan sampai teksnya. Si teksnya teman-teman udah tinggal pakai, mau pakai yang normal atau pakai yang bold, ini udah enak banget. Terus di bagian bawahnya ada dark mode, ini juga udah termasuk yang web sama yang mobile. Terus di bawahnya ini ada aset-aset yang ngebantu buat tim dev nanti ketika slicing, atau bisa aja nanti di bagian pinggirnya, tapi ini udah saya pisahin. Terus yang penting ini kemarin terakhir ada eksplorasi desain gitu. Ini saya mau update ke teman-teman bahwa desainnya udah beres untuk bagian Kakova gitu. Kemarin lumayan cukup makan waktu sih. Nah terus kemarin saya mau sedikit cerita nih, mumpung kayaknya masih cukup, jadi satu video ini buat penutup. Jadi kemarin saya sempat bikin challenge sama jadi kemarin saya sempat bikin challenge sama teman-teman tim gitu. Challenge-nya tuh gimana caranya bikin satu desain yang kita tuh template-nya udah ada atau tema konsep desainnya udah ada. Karena ini tadinya kan untuk perusahaan yang ekspor impor, dan biasanya yang kita ketahui perusahaan ekspor impor mereka pasti butuh kayak company profile. Nah dari situ kemarin kita pikiran, oh ya udah deh kita coba cari template company profile yang kita adopsiin desainnya jadi website si Kakova ini. Jadi brandnya tetap Kakova, tapi stylenya kita ambil dari desain kompro yang ada, yang kita download. Kemarin saya udah nyoba beberapa cari download beberapa template. Saya nemu salah satunya ini. Ini sebetulnya ada beberapa ya, ada berarti satu orang satu desain yang ada di timnya saya. Saya kebagian desain yang ini, dan menurut saya menarik nih desainnya. Ada ornamen segitiga, ada fontnya, Josephine Sans, terus juga layoutingnya menarik. Nah, caranya itu gimana caranya ubah desain yang dari PPT ini ke website yang sebelumnya desainnya kayak gini. Diadopsiin dengan desain ini jadinya kayak gimana? Kita lihat. Ini sebetulnya saya udah bikin prosesnya, sorry saya lupa rekam, jadinya ya lihat aja hasilnya. Hasilnya ada di sini.
Ini udah langsung kelihatan ya. Ini desain yang saya buat. Jadi pertama di bagian atasnya saya coba sederhanain, dan di bagian navbarnya saya kasih sedikit kayak shadow gitu. Karena ngelihat dari yang ini, saya rasa kayaknya lebih bagus nih kalau belakangnya ada kakofanya gitu. Terus ditambahin ornamen segitiganya, terus tetap di bagian atas ada kakova yang saya sederhanain. Terus di bagian sininya tetap ini hero cuma satu aja, terus ada download brosur. Di bagian bawahnya ada about us, ini saya coba sederhanain, ambil dari konsep yang ini, teman-teman. Jadi kayak gini, hasil akhirnya apa yang mana ya, saya lupa. Iya benar, yang ini. Jadinya kayak gini, saya kasih atasnya nama si kakovanya, terus juga ada experience, terus ada detail si kakovanya. Terus ini tentang kelebihannya saya ubah sedikit copywriting-nya biar lebih enak gitu. Terus di bagian sininya detail produk saya ubah juga, asalnya tadi yang ke bawah ya. Mana desainnya? Nah ini asalnya desainnya ke bawah. Jadi kayak gini. Saya bikin lebih sederhana tapi coba dikonsistenin objeknya. Terus karena kemarin sempat ya rame gelas di saya, tetap saya coba pakai gelas di sini. Terus ini penggunaan layouting gallery saya ubah sedikit, jadi ada satu yang emang statis, sisanya bisa dinamis kayak gitu. Terus ini ada blog standar aja sih teman-teman, jadi kayak ya udah sih blog ya gitu. Terus ada FAQ, ini FAQ saya ambil dari konsep ini menarik nih konsepnya ini. Jadi kayak dia ada di belah tengah tapi ada dark, ada di bagian dark, terus ini ada segitiganya, di sini bagian terang, jadinya saya kepikiran oke nih ini saya terangin, terus ini ada segitiganya gitu. Terus ini bagian call to action, product and specification, nanti lihat produk, terus footernya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terus ini ada juga dari timnya saya, ada teman-teman juga. Ini ada yang konsep kayak gini, ada yang konsep kayak gini, terus ada konsep yang kayak gini. Jadi ini tuh temanya beda-beda gitu, tapi tetap di satu produk. Teman-teman nanti boleh lihat, kalau misalkan perlu linknya, saya kirimin, cuma saya nggak enak ya kopas dari timnya saya, jadi saya kopas aja yang saya kopas terus masukin ke eksplorasi desain. Jika misalkan teman-teman butuh desain yang ini, atau bahkan teman-teman punya produk atau perlu diredesain dengan konsep yang teman-teman punya, boleh banget komentar, dan atau DM ke saya mau diapakan gitu, atau teman-teman punya challenge buat saya, sangat boleh saya coba desainin gitu. Cuma untuk sementara ini salah satu eksplorasi desain untuk upgrade si Kakova. Yang sebelumnya mungkin hero-nya aja, terus yang ini saya coba desain full sesuai dengan konsep si PowerPoint-nya. Itu aja mungkin ya penutupan buat si Kakova. Semoga teman-teman suka series kayak gini. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu didesain, atau misalkan teman-teman mau belajar desain, atau bahkan bisa diskusi desain, saya sangat terbuka banget. Atau teman-teman punya masukan juga terkait desainnya, saya sangat terbuka. Paling itu aja, sampai ketemu di next video, bye.